asal mula manene di Kecamatan Rinding Alo. Kisah manene bermula dari dua orang yang bernama Pong Rumesek dan Pong Rumande. Mereka seorang pemburu binatang pada masa lampau, saat mereka sedang berjalan ke Tanah Bone, untuk melakukan transaksi jual beli kerbau. Setelah melakukan beberapa perjalanan yang panjang, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Toraja. Saat mereka melakukan perjalanan pulang di tengah jalan, mereka menemukan jasad yang tergeletak di tanah, tubuhnya tinggal tulang belulang. Hingga menggugah hati Pong Rumesek dan Pong Rumande untuk merawatnya. Jasad itu pun dibungkus dengan baju yang dipakainya, sekaligus mencarikan tempat yang layak, membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada jenazah itu, dan menguburkannya dengan memakaikan pakaian yang layak, seolah mayat itu adalah keluarga mereka sendiri. Padahal mereka sama sekali tidak mengenal orang itu. Mereka menguburkan jasad itu di sekitar jalan yang mereka lewati, jika hendak ke Bone. Dengan maksud dan tujuan agar nantinya jika mereka ingin ke Bone lagi, mereka akan mampir untuk membersihkan atau bisa dibilang mereka berziarah kubur sama seperti yang sekarang orang katakan. Setelah beberapa hari, kemudian mereka berangkat lagi ke Bone untuk menjual kerbau, tetapi di dalam perjalanan menuju Bone, di tengah jalan mereka bertemu dengan arwah orang yang sudah meninggal itu, dan berbicara dengan mereka. Mau kemana? Mereka pun menjawab kami hendak ke Bone untuk melakukan jual beli kerbau. Setelah beberapa kali bertemu dan bercakap-cakap, arwah itu pun memutuskan untuk ikut dengan mereka ke Bone. Arwah itu mengatakan jika ia ingin membantu Pong Rumesek dan Pong Rumande, karena mereka berdua sudah mau menguburkan jasadnya dengan baik. Kemudian arwah itu pun juga mengatakan bahwa ia ingin mengajarkan dan memberikan ramuan-ramuan yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, entah itu penyakit yang ringan atau penyakit yang parah sekalipun. Tiba-tiba arwah itu pun menghilang. Mereka pun melakukan apa yang dikatakan oleh arwah tadi, dan akhirnya mereka menyembuhkan orang-orang sakit dengan ramuan yang diberikan oleh arwah tadi. Mereka semua sembuh dan setiap orang-orang yang disembuhkan akan memberikan imbalan jasa karena mereka sudah disembuhkan dari penyakit yang dideritanya. Adapun imbalan-imbalan itu berupa uang, babi, emas, atau kerbau. Jika penyakit yang disembuhkan itu sangat parah, imbalan yang diberikan kepada Pong Rumesek dan Pong Rumande itu bertujuan agar penyakit-penyakit yang sudah mereka sembuhkan tidak akan kembali lagi kepada si penderita. Sejak kejadian itu, setiap kali dirinya mengincar binatang buruan selalu dengan mudah mendapatkannya, termasuk buah-buahan di hutan. Kejadian aneh kembali terulang, ketika Pong Rumesek dan Pong Rumande pulang ke rumah. Tanaman pertanian yang ditinggalkannya, rupanya panen lebih cepat dari waktunya. Bahkan, hasilnya lebih melimpah. Kini, setiap kali dirinya berburu ke hutan, Pong Rumesek dan Pong Rumande selalu bertemu dengan arwah orang mati yang pernah dirawatnya. Bahkan, arwah tersebut ikut membantu menggiring binatang yang diburunya. Pong Rumesek dan Pong Rumande pun berkesimpulan bahwa jasad orang yang meninggal dunia harus tetap dimuliakan, meski itu hanya tinggal tulang belulangnya. Maka dari itu, setiap 3 tahun sekali sehabis panen besar di bulan Agustus, setiap penduduk Lembang Bulu Langkan Kecamatan Rinding Alo, selalu mengadakan manene, seperti yang dia manatkan leluhurnya, mendiang Pong Rumesek dan Pong Rumande. Karena sudah banyak imbalan atau upah yang mereka dapatkan dari orang-orang yang sudah mereka sembuhkan, akhirnya mereka memutuskan untuk datang ke kuburan tempat mereka menguburkan jasad itu. Sesampainya di sana, mereka mengatakan bahwa mereka membawa barang-barang yang telah diberikan oleh orang-orang yang sudah mereka sembuhkan. Lalu Pong Rumesek mengatakan kepada arwah itu, "Jadi, bagaimana dengan imbalan atau upah yang kami bawa ini, apakah akan kita bagi 3 atau bagi 2? Akan tetapi arwah itu mengatakan tidak usah, tapi lakukanlah hal yang kalian lakukan kepada sesamaku, orang yang sudah meninggal dengan selalu memperlakukan jenazah
dengan cara yang kalian lakukan kepada saya, saat kalian menemukan saya saat itu saja yang kalian ingat." Kemudian arwah itu mengatakan kepada mereka berdua untuk pergi ke kuburan setiap selesai panen. Sesampai di kuburan, arwah itu mengatakan untuk membersihkan kuburan, lalu membawa ayam, lalu beberapa hari kemudian membawa anjing, babi, serta membawa segala macam buah-buahan untuk dimakan bersama-sama untuk jenazah yang akan diperbaharui pakaiannya, dibawakan pangan, rokok, dan peralatan makannya lalu diletakkan searah atau ditempatkan di depan liang jenazah. Jika orang dari kalangan atas, jenazahnya harus diturunkan dari liang atau kuburan kemudian dibuatkan pondok-pondok untuk tempat para jenazah dibaringkan, lalu dibersihkan dan dibungkus kembali dengan kain atau pakaian yang baru. Sesudah itu, semalaman diletakkan di pondok sambil keluarga kembali mengenang jenazah itu. Keesokan harinya, dipotongkan kerbaunya juga harus ditombak dan harus dimakan di tempat. Itu juga tidak bisa dibawa pulang ke rumah. Sesudah acara makan-makan bersama di liang atau kuburan, kemudian mereka pulang ke